Your fans is Indonesia is amazing. Everybody said "ura" all the time. So my second question is, can I have a picture with you later? Thank you. Ya, masih dalam acara konspirasi kontradiksi yang setiap minggu kita lakukan. Sorry ya untuk yang minta lebih dari sekali, ini ngumpulin 3 orang ini susah banget. Ini satu orang nggak pulang-pulang gitu dari Moskow. Gua nggak tahu, mungkin dia udah betah di sana setelah ketemu Putin. Masih bersama saya Helmi Yahya, Mas Wowi ya, Mardigu dan Dr. Koni Rahakundini Bakri. Bu masih di Russia, masih di Moskow. Masih, aku masih agak lama di sini. Makanya minta maaf sekali nih, aduh. Minta maaf sama Mas Wowi, sama Pak Helmi. Ingat pulang. Siap, masih ada urusan sedikit lagi lah, seminggu lagi. Mentang-mentang dipuji Putin gitu. Jangan suka begitu dong. Gempar Indonesia. Bu Koni, update dong bagaimana situasi di Rusia ya, masih dalam kaitan dengan konflik Ukraina dan juga yang didukung oleh negara-negara Barat. Jadi kalau situasi di Rusia sih semuanya masih tetap sama dan kelihatannya semuanya solid ya dan memahami apa maksud dari Presiden Putin. Kalau perlu saya cerita sedikit soal Valdai, karena ini banyak yang komplain, kok bukannya cuma tanya itu gitu ya. Boleh aku cerita sedikit ya? Jadi Valdai itu kita itu adalah semua akademisi krem de la krem dari 44 negara diundang oleh Putin langsung masuk ke Valdai Club ini. Jadi sangat-sangat elit lah gitu kalau boleh dibilang. Dan tidak seperti di Indonesia, misalnya rapat-rapat penting itu pejabat cuma datang 5 menit pergi. Di sini tuh betul-betul mereka tuh aktif dari awal dan kita dari pagi dari jam 8 sampai 11 malam terus berdiskusi. Ada beberapa hal saya nggak bisa review karena kita terikat oleh Chatham House. Tapi aku akan review apa yang saja umum ya. Judul Valdai kali ini adalah The World Without Global Power. Jadi sepertinya kalau saya tuh merasa saya kayak dilempar ke masa Bung Karno gitu. Langsung begitu saya masuk Valdai Day pertama itu, saya merasa apa yang disampaikan Bung Karno itu bener lah. Bahwa dunia itu nggak mungkin di-run oleh satu super power kan. Itu kan selalu Bung Karno sampaikan. Kemudian yang kedua tersirat di benak saya itu memang tidak boleh dan tidak mungkin sebuah security alliance itu ada dan mengontrol gitu. Coba kita lihat aja zaman Napoleon saja kan kita belajar di sejarah Eropa ya. Ketika Napoleon di 1815 itu pun kan nggak sanggup menyatukan seluruh Eropa. Kita mulai ke Alexander the Great. Jadi memang dunia ini nggak bisa dipegang oleh satu siapapun itu. Gitu. Terlalu besar. Unless God ya. Yes. Nah, ketika kita mau bergabung dengan Valdai, ada pertanyaan kepada Presiden Putin itu harus dikirim seminggu sebelum kita berangkat ke Moskow. Why? Gitu. Orang langsung bilang, wah ini berarti presidennya nggak bisa jawab. Salah, Presiden Putin itu orang yang pinter banget. Dia bisa jawab apa aja dengan tenang. Tetapi, kenapa pertanyaan dikumpulkan? Dari 111 delegasi pasti ada yang overlapping dong pertanyaan gitu. Jadi dikumpulkan mana unsur geopolitik, mana unsur ekonomi, security, mana unsur energy security, mana unsur world balance, dan itu semua tersirat dalam pidato Presiden Putin sebenarnya. Nah, yang dipilih untuk mengangkat pertanyaannya, ini aku mau cerita sedikit nih. Itu betul-betul keputusan last minute dari sang moderator yang sudah dikurung 10 hari itu. Jadi ada pertanyaan yang nggak masuk, maksudnya nggak ada pernah dibahas dalam pertemuan kami dari 8 sampai 11 malam itu tiap hari gitu. Waktu pertanyaan sudah sampai ke Cina, ke Profesor Huang misalnya, aku udah bilang, Indonesia nggak mungkin tanya nih Mas Andi. Aku kan sebelahnya Mas Andi kan. Pertama, kita mesti lihat betapa apresiasinya Rusia terhadap Indonesia. Aku itu anak baru di Valdai ya. Di Valdai ini udah lama, sudah puluhan tahun. Aku anak baru di Valdai, jadi aku pas masuk tuh aku pikir aku dulu di belakang. Tiba-tiba di guard oleh protokol harus paling depan dari Indonesia gitu. Bersama-sama Mas Andi gitu. Jadi aku udah gelagapan kenapa gue di depan, karena kan sama Putin dekat sekali cuma 4 meter. Nah, terus kemudian kemudian waktu ditanya, saya tuh agak hilang, makanya sampai lupa. Mas Wowi percaya nggak, gue sampai lupa tagline-nya G20 apa ya? Karena nggak nyangka aku lagi bisa gini loh sama Mas Wowi, percaya nggak, aku lagi ngomong dulu sama Mas Andi. Mas lapar ya, kita belum makan, soal buru-buru. Iya, gue juga. Lah yang begitu tuh Indonesia berdiri, aku kaget kan. Nah, jadi sebenarnya
pertanyaan aku memang jelas itu. Aku teringat G20 karena itu paling penting. Makanya aku ingatkan Presiden Putin untuk please come. Karena saya tahu betul persiapan Indonesia, bagaimana kita betul-betul mengatur, terutama Ibu Menlu ya, mengatur apa segala kemungkinan di Bali jika Presiden Putin datang, Presiden Biden datang, lalu kemudian kalau mereka tidak nyaman. Jadi aku tahu betul lah, detail sekali sudah dibuat oleh Kemlu dengan segala effort gitu ya, untuk bikin G20 itu sukses. Oke. Gitu. Nah, kemudian itu jadi saya ingat di kepala saya langsung G20 dulu nih gitu. Buat tagline gue lupa. Nah, yang kedua memang prinsip Bung Karno, karena ini yang semuanya kita mesti hidupkan gitu, bahwa kita itu semua negara-negara tuh harus lihat lagi lah kepada pergerakan non-alignment movement yang melihat sebenarnya security alliance itu berbahaya, sangat berbahaya. Yang tidak mungkin lah sebuah security alliance itu bisa mengontrol. Nah, dalam pertemuan kami misalnya Presiden Putin itu membahas dan kawan-kawan kita ya di Valdai semua ini para profesional itu membahas bagaimana sebenarnya kalau itu pindah ke Indo-Pasifik. Jadi sampai ke sana dibahas. Jauh sekali melihatnya ke depan. Nah, makanya yang kedua saya ingatkan adalah bagaimana Presiden Soekarno sejak 1955 itu sudah mengingatkan bahwa bahayanya ada alliances ini dan harus dihilangkan dari muka bumi. Itu adalah pernyataan Presiden Soekarno yang kita tuh kayaknya overlook. Padahal menurut saya itu yang sedang dilakukan Presiden Putin sekarang. Apa sih alliances ini semuanya buat apa gitu? Apalagi sudah mau masuk ke Indo-Pasifik ya, itu kedua. Yang ketiga, aku tuh mau bicara soal tentang non-alignment movement. Karena aku kan ingat pertanyaan aku kirimkan cuma 2 ke Presiden Putin itu. Tentang tadi tentang 1955 Bung Karno, kemudian yang kedua adalah tentang seharusnya gerakan-gerakan non-alignment movement ini diperkuat karena dunia ini bisa balance karena itu gitu. Yes. Sebenarnya hari ini dunia ini nggak berubah kok. Kalau dulu tuh perang dingin terjadi ya, betul nggak? Ya. Tapi ketika perang dingin selesai, bukan perang dinginnya usai, perang dinginnya berubah bentuk. Oke. Gitu loh. Nah, pertanyaan kedua nih, sebelum aku akhiri. Pertanyaan terakhir aku lupa tiba-tiba karena blank, tau nggak? Presiden Putin itu melihat mata kita, itu kayak tembus kemana-mana. Asli, aku lupa banget. Makanya tuh aku langsung skip aja. Ibu terpesona kali sama Putin, ya Bu? Enggak. Gue kasih auranya tuh gede banget. Benar, gue nggak bohong deh. Itu tuh Pak Mardigu jago banget perauraan. Gue langsung blank. Nah yang kedua langsung gue, aduh apa ya? Udah langsung gue skip aja. Lu tuh terkenal banget di Indonesia. Semua orang teriak udah. Udah deh, can I take picture with you? Nah dari situ tuh langsung cair mas semua orang waktu aku duduk tuh ya. WA pada masuk dari sesama kita di Valdai. Lu tuh keren banget gila. Nah itu tiap hari sampai tadi malam masih di relay terus di Moskow, gila gak? Gue kalau ketemu berjalan orang. Padahal karena grogi ngomongnya Bu ya. Orang ngajak foto. Our fans is Indonesia is amazing. Everybody said "Ura" all the time. So my second question is, can I have a picture with you later? Thank you. Да, с удовольствием. Yes, with great pleasure, with such a beautiful woman, naturally. Iya, orang ngajak foto di jalanan, ampun deh. Demikian laporannya. Jadi kalau dari Presiden Putin nggak ada perubahan. Saya pikir itu ada suatu sikap dari Rusia yang merasa mohon maaf ya, kita juga kan bisa melihat terzolimi lah, sanksinya gila-gilaan gitu kan. Banyak hal dia juga. Kita memang nggak mau perang ini terus berlanjut. Tapi maksud saya adalah sudah saatnya Barat pun akhirnya berpikir ini harus terus atau enggak. Terutama buat aku ketika saya ngomong Barat, Presiden Zelensky itu harus berpikir. Dia harus tahu kapan untuk stop. Karena hari ini kemarin terakhir ya, ini yang terakhir Mas, kemarin itu dibom PLN-nya pusat listriknya Kiev. Jadi 350.000 keluarga unit itu mati. Nah, dalam musim ini seperti ini. Gitu. Oke Bu, saya tahu Ibu nggak bisa lama ya Bu. Di Rusia sendiri aman ya Bu ya? Aduh Mas, aman banget. Aku ulang tahun besok, by the way, kasih selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Merayakan ulang tahunku. Nah, itu sampai sahabat-sahabat aku di Jakarta tuh terbang ke sini khusus. 2 orang sahabat aku banget. Dan karena dia bilang kon beneran bahaya nih. Enggak, aku baru datang dan dia kaget banget karena di sini tuh semua normal, mall ada yang 24 jam, ya kan? Semuanya tuh normal banget dan everything is okay gitu loh. Yang nggak okay itu adalah mungkin agak terbelah. Generasi muda yang di Saint Petersburg dan di Moskow itu banyak yang takut kena wajib militer kan? Ya, tapi katanya udah dicabut ya, wajib militer udah dicabut ya Bu? Sebenarnya nggak dicabut tapi nggak usah wajib dikirim anytime itu loh karena ternyata ada banyak orang yang pergi ya
anak-anak muda ini. Ya. Tapi itu hanya 2 kota yang kami tahu, dari Saint Petersburg dan dari Moskow. Jadi anak-anak muda yang besar dengan kemanjaan, dengan segala macam. Nah, tetapi yang di luar itu enggak, sangat patriotik, mereka sangat tahu betul apa makna Rusia tuh harus stand melawan hegemonic power ini yang sudah menurut kita semua, hampir semua di Valia kita sepakat bahwa memang the hegemonic power ini sudah banyak sekali mengambil kontrol terhadap dunia yang tidak boleh dilakukan. Aku boleh nanya nggak, Mbak? Wakil boleh dong. Di sana ada yang dari Sekutu Barat nggak peserta? Loh, ada dong, Jeffrey Sachs dari Amerika ada. Lalu ada profesor dari Oxford. Lalu ada dari Kanada, profesor nggak boleh sebut nama ya. Ada 2 orang profesor oke banget. Salah satu sikap mereka dan gimana, salah Bu? satu. Sikap mereka mendukung Biden atau tidak setuju dengan Biden? Ini bukan masalah Biden atau bukan Biden, ini masalah hegemonic power yang tidak boleh ada di dunia ini. Jadi we all agree, termasuk Jeffrey Sachs, bahwa keputusan Amerika ini salah gitu. Semua keputusan Barat ya, Amerika dan Barat. Gitu. Jadi jangan dikira ini perkumpulan orang-orang misalnya geng Rusia yang seolah-olah pembela. Enggak. Kita tuh akademisi. Ini bukan masalah bela siapa atau memenangkan siapa. No, kita lagi duduk bersama para akademisi dunia ini melihat apa sih dari kacamata lebih dekat. Apa masalahnya? Jangan salah, kita ada background macam-macam. Ada aku pertahanan, ada ahli ekonomi, ada ahli energi, dan ada ahli sastra. Contohnya ada salah satu orang yang sampai Pak Presiden Putin minta dia berdiri karena itu orang ada dari awal ya. Itu orang sudah buat novel 30 buah, tapi dia membahasakan peradaban ini harus bergeser. Itu keren banget, lebih keren dari Fukuyama menurut aku. Wow. Kalau G20 nanti membahas ini, bagus nggak? Wah, sorry. Putus ya? Sorry, putus kayaknya. Oke, saya bahas dulu. Jadi ini menarik ya. Jadi kita masih menunggu sambungan dari Bu Kon ini. Saya mau terbang ke kota lain, mungkin dari Moskow ke Saint Petersburg mungkin. Pakai kereta ya. Pakai kereta. Jadi Mas Wi, jadi ini menarik ya, bahwa sekarang pun di Amerika dan negara Eropa juga udah mulai terbelah. Betul. Banyak di Eropa itu masyarakat yang NATO bubarin aja atau kita keluar aja dari NATO. Di Amerika pun begitu, karena masyarakat juga udah mulai menderita juga ya karena inflasinya naik. Jadi Mbak Kon ini menarik. Dia itu mempromosikan prinsip kita waktu Asia Afrika, konferensi Afrika tahun 55. Tahun 55 di mana Pak Karno itu mempromosikan. Hebat ya. Iya. Dia visioner sekali. Sekali. Itu yang saya bilang, bangsa Indonesia ke depan tahun 2024 itu perlu orang kayak Soekarno sekali lagi. Karena orang ini sangat 65 visioner. tahun yang lalu loh. Makanya. Dan Rusia saya pikir berkepentingan ya supaya tidak terjadi gini. Ada satu negara yang powerful banget. Di-repeat. Nah, kata-kata Presiden pertama Indonesia itu adalah aliansi pertahanan. Ya. Atau fakta pertahanan itu dibubarin aja. Karena dengan adanya pertahanan itu akhirnya itulah tool untuk perang. Jadi NATO perang sama Rusia ini karena fakta pertahanan. Ya. Jadi Pak Karno tuh menyarankan SEATO adalah fakta pertahanan ASEAN. Asia Tenggara, ya. Terus kemudian ada Quad, ya, Australia dan sebagainya. Terus ada bubarin aja. Nah, ini kayaknya acara itu adalah di acaranya yang Mbak Koni hadir ini adalah ingin mengingatkan dunia bahwa fakta pertahanan itu membuat namanya hegemoni. Ya. Hegemoni ini mengontrol dunia atau New World Order ini mengontrol dunia dan terbukti ternyata penyakit banyak, dunia tidak lebih damai, ekonomi tidak lebih baik di beberapa negara, bahkan mungkin di 70% Ada yang banyak negara jadi hancur ya. Nah, jadi sebenarnya the system doesn't work. Jadi sistem polisi dunia New World Order yang saat ini dikuasai Amerika yang number one-nya itu Ya karena itu Pakta Warsawa udah bubar ya. Oke. Iya, harusnya Pakta Warsawa bubar itu NATO juga harusnya bubar. Nggak ada musuh lagi. Nggak ada musuh lagi, tapi kok masih ada gitu. Ini yang mungkin di mana acara itu adalah mengingatkan dunia bahwa kalau fakta ini nggak ada, Rusia pun akan berhenti menyerang Ukraina. Mungkin akan jadi damai. Atau Mas Owi, acara ini juga sekaligus bahwa dukungan untuk Putin kepada gerakan-gerakan non-blok untuk mengimbangin. Jadi kalau ada 2 fakta, satu udah bubar, ya udah, ini nggak boleh bubar. Ini harus menguat nih non-alignment movementnya supaya bisa mengimbangin juga lah, mengontrol lah. Setuju saya. Jadi saya belum tahu karena acaranya belum selesai.
tadi yang saya sebenarnya mau nanya adalah yang membuat rusak dunia ini adalah nuclear power kan? Are they gonna use it? Itu pertanyaannya. Itu saya mau nanya, apakah ini di topik di situ apa tidak? Akan dibahas juga. Akan dibahas juga. Nah, ini penting untuk masalah G20. Ya. G20. Saya adalah orang yang jadi saya adalah orang yang mengharapkan semua kepala negara itu hadir di G20. Tapi ini si Zelensky ini kan kurang ajar juga. Putin nggak boleh diundang dan sekarang offside ya. Dia minta bahwa Rusia dikeluarkan G20. Lu apa? Anggota bukan gitu kan. Jadi saya pikir Zelensky ini udah badut bener. Dia malah dapat dimarahin sama Biden. Waktu kemarin gimana ceritanya tuh? Ya, jadi dia dimarahin Biden karena dia nelpon Biden, rupanya mereka ada weekly call ya. Dan terakhir dia minta bantuan $1 billion. Dan Biden marah karena ini sebenarnya Biden itu kan maunya dia kan bukan bantu gratis kan. Dia kan bantu itu kan jadi hutang. Tapi ini ada statement-statement dia mengatakan sepertinya dia tidak berterima kasih atas bantuan Amerika. Karena itu Biden ngamuk. Makanya Biden ngamuk. Walaupun udah di lock $50 billion ya, $50 miliar memang udah disetujuin akan dibantukan ke Ukraine dan udah realisasi $17 miliar. Tapi ini mulai kurang ajar nih. Minta lagi. Ya, tapi saya pikir saya duga gini, Wi. Ratingnya Biden saya dengar makin lama makin turun. Nah, ini yang saya mau jadi bicarakan. desakan kepada ini kan ratingnya makin turun dan ada kemungkinan katanya dia tidak ke Bali karena sekarang lagi sibuk untuk kampanyenya dia benar. untuk memperbaiki reputasi di Bali itu dia. Acaranya 15-16 atau 16 saya lupa. Ada hal yang penting di Amerika, tanggal 8 November itu adalah midterm election. Ya. Dan diduga ini akan kalah telak. Kalau dia kalah telak, maka kebijakan akan dipegang Partai Republik. Ya, lawannya. Dan ini akan sangat berbahaya untuk 2 tahun ke depan jabatan politik dia. Jadi ada hal yang menarik. Jadi kita takut sekali di acara G20 ini Putin tidak hadir, Biden tidak hadir. Nah ini kerja keras nih PR buat kita. Tapi ada informasi baru aja saya dapat tadi malam bahwa Biden dan Xi Jinping ini berbicara melalui telepon bahwa dia akan berdiskusi panjang nanti di G20. Jadi dia ada diskusinya. Jadi saya pikir ini kerja yang luar biasa dari pemerintah kita. Iya, kita dukung lah ya G20. Kita dukung untuk harus G20. sukses. Nah, kemudian yang harus didukung mungkin adalah Putin G20. Itu kalau bisa bicara dulu sama Xi Jinping, bicara dulu sama Biden. Jadi kalau kita makan Jepang itu kan kadang-kadang nggak langsung makan teriyakinya atau teppanyaki-nya, tapi kita dikasih ada makan bukan? Ada miso soup. Appetizer. Miso soup itu begitu masuk enzim-enzim di mulut kita itu langsung sesuai. Nah, begitu kita makan jadi tambah enak. Nah, ini PR dan ketika Xi Jinping dengan Biden ini sudah berbicara, dia udah makan appetizer-nya. Saya harapkan juga Putin juga begitu. Sebenarnya kalau dari body language ini saya melihat dari pertanyaan Mbak Koni waktu di sana, body language dia adalah dia tidak mau hadir, bukan karena dia tidak mau hadir, karena dia takut merusak acara kita. Ya ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan. Terus ini yang jadi bete dari sisi sana gitu ya. Karena dia hormat sekali dengan Indonesia ya. Karena dia hormat sekali. Dia manggilnya brother. Iya kan? Nah ini saya harap acara G20 ini sukses. Dan saya harap Mbak Koni begitu pulang, dia menginspirasi. Jangan sampai seminggu lagi dia pulang, karena ini tanggal 15 ini harus prepare nih. Teman-teman G20 ini harus prepare supaya ada konsensus, ada hasil yang diharap dari G20 nanti. Gitu. Nah, yang kita inginkan adalah konsep ini tadi, less hegemony tadi atau less hegemony. Itu bisa dibawa konsepnya. Itu aja yang kita inginkan. Oke, kita akan nantikan kehadiran Bu Koni kembali dan kita akan tanya lagi. Sayang terputus karena Bu Koni udah dijemput untuk naik kereta ke Saint Petersburg ya, tidak bisa ini. Tapi inilah kita, jadi karena waktu kita sangat terbatas, a lot of topic kita akan bicarakan ya. Jadi saya baru dapat kabar dari teman saya di Amerika, Mas Wi juga kenal, bahwa kemungkinan Biden tidak hadir kemungkinan. Karena dia, bukannya dia apa, karena dia sekarang lagi repot mempertahankan diri. Jadi kebijakan membantu Ukraine itu juga pertaruhannya luar biasa untuk reputasi dan jabatan seorang Biden dan juga partainya. Dan kita ketawa gitu melihat Zelensky ya yang dianggap badut gitu oleh beberapa orang gitu juga sok-sok mengatur bahwa supaya
Putin tidak hadir gitu dan kemudian Rusia dikeluarkan dari G20. Lu siapa? Kita tidak mau diatur ya. Kita adalah negara independen, negara yang punya kekuatan, saya pikir punya ini sendiri ya, kekuasaan Punya sendiri. Punya pride kedaulatan. sendiri juga. Ya, mari kita lebih tegakkan pride kita. Kita dukung G20 sukses. Apapun yang terjadi, saya pikir kita persiapan udah banyak sekali di setiap kota. Tadi my brother bikin tadi malam M20, Music 20, semuanya gitu ya. Ada B20 segala. Jadi ini harus sukses. Budget anggaran kita udah banyak terserap, effort udah banyak terserap. Bayangkan pejabat-pejabat kita bolak-balik ke Bali untuk menyiapkan G20 harus sukses dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia dan bagi dunia. Mas Uwi, ada closing statement? Saya cuma mengingatkan bahwa kita tahu misi kita adalah 2045 adalah Indonesia menjadi top 3. Yes, top 4 lah minimal top 4 untuk dunia. Tentunya ini G20 ini adalah step stone atau batu Stepping lompatan stone, ya. kita untuk Ya. ke depan kita menjadi negara yang lebih direspek. Setuju. Inilah moment of greatness yang saya Ya. pikir harus kita dukung. Walaupun PR besar kita adalah supaya kita agenda politik kita damai, tidak banyak hambatan-hambatan, dan juga kita mempersiapkan SDM kita sebanyak-banyak. Kita masih dihantui oleh literasi kita yang sangat rendah, kemudian stunting dan berbagai hal, dan ketersediaan buku juga menjadi isu. Jadi untuk menjadi negara besar, Big Four di tahun 2045, saya pikir kita harus mempersiapkan SDM kita. Kan malu juga kita kemarin saya baca satu masalah IQ ya untuk negara ASEAN kita 200. nomor 10 ya. Dari 11 negara kita nomor 10 bersama Timor Leste. Ya, ini PR besar. Mari kita juga fokus ke sana. Kita jumpa lagi dengan episode selanjutnya dan semoga Bu Koni bergabung kita secara fisik udah pulang dari Moskow. Bahaya kalau Bu Koni nggak pulang-pulang. Banyak orang yang saya tahu Moskow dan Saint Petersburg demikian indah dan ada shopping mall 24 jam. Bye-bye.